Berdirinya kota Yogyakarta berawal dari adanya perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari tahun 1755 yang ditandatangani Kompeni Belanda di bawah tanda tangan Gubernur Nicholas Harting atas nama Gubernur Jenderal Jacob Mossel. Isi perjanjian Giyanti, negara Mataram dibagi dua. Setengah masih menjadi hak Kerajaan Surakarta, setengah lagi menjadi hak Pangeran Mangkubumi. Dalam perjanjian itu pula Pangeran Mangkubumi diakui menjadi raja atas setengah daerah pedalaman Kerajaan Jawa dengan gelar Sultan Hamengku Buwono Senopati ing Alega Abdul Rahman Sayyidin Panataga Mahalifatullah. Adapun daerah-daerah yang menjadi kekuasaannya adalah Mataram, Yogyakarta, Pojong, Sukawati, Bagelan, Kedu, Bumigete, dan ditambah daerah mancanegara yaitu Madiun, Magetan, Cirebon, separuh Pacitan, Kartosuro, Kalangbret, Tulungagung, Mojokerto, Bojonegoro, Ngawen, Sela, Kuwo, Wonosari, Grobogan. Setelah selesai perjanjian pembagian daerah itu, Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono segera menetapkan bahwa daerah Mataram yang ada di dalam kekuasaannya itu diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat dan beribu kota di Ngayogyakarta, Yogyakarta. Ketetapan ini diumumkan pada tanggal 13 Maret tahun 1755. Tempat yang dipilih menjadi ibu kota dan pusat pemerintahan ini ialah hutan yang disebut Beringin, di mana telah ada sebuah desa kecil bernama Pacetokan. Sedang di sana terdapat suatu pesanggrahan dinamai Garjitowati yang dibuat oleh susuhunan Paku Buwono dulu dan namanya kemudian diubah menjadi Ayodhya. Setelah penetapan tersebut di atas diumumkan, Sultan Hamengkubuwono segera memerintahkan kepada rakyat membabat hutan tadi untuk didirikan keraton. Sebelum keraton itu jadi, Sultan Hamengkubuwono berkenan menempati pasanggrahan Nambar Ketawang daerah Gamping yang tengah dikerjakan juga menempatinya pesanggrahan tersebut resminya pada tanggal 9 Oktober tahun 1755. Dari tempat inilah beliau selalu mengawasi dan mengatur pembangunan keraton yang sedang dikerjakan. Setahun kemudian Sultan Hamengkubuwono berkenan memasuki Istana Baru sebagai peresmiannya. Dengan demikian berdirilah kota Yogyakarta atau dengan nama utuhnya ialah Negari Ngayogyakarta Hadiningrat. Pesanggrahan Ambar Ketawang ditinggalkan oleh Sultan Hamengkubuwono untuk berpindah menetap di keraton yang baru. Peresmian mana terjadi tanggal 7 Oktober tahun 1756. Kota Yogyakarta dibangun pada tahun 1755. Bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono di hutan Beringin, suatu kawasan di antara Sungai Winongo dan Sungai Kod, di mana lokasi tersebut nampak strategi menurut segi pertahanan keamanan pada waktu itu. Sesudah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paduka Paku Alamvi menerima piagam pengangkatan menjadi gubernur dan wakil gubernur Provinsi DIY dari Presiden ARI. Selanjutnya pada tanggal 5 September tahun 1945, beliau mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah Kesultanan dan daerah Pakualaman merupakan daerah istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut Pasal 18 Undang-Undang Dasar ke-1945 dan pada tanggal 30 Oktober tahun 1945, beliau mengeluarkan amanat kedua yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemerintahan di daerah istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paduka Paku Alam ke-8 bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional. Meskipun kota Yogyakarta baik yang menjadi bagian dari Kesultanan maupun yang menjadi bagian dari Pakualaman telah dapat membentuk suatu DPR kota dan Dewan Pemerintahan kota yang dipimpin oleh kedua bupati kota Kasultanan dan Pakualaman. Tetapi kota Yogyakarta belum menjadi kota praja atau kota otonom, sebab kekuasaan otonomi yang meliputi berbagai bidang pemerintahan masih tetap berada di tangan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta.
Kota Yogyakarta yang meliputi daerah Kasultanan dan Pakualaman baru menjadi kota praja atau kota otonomi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947. Dalam pasal E menyatakan bahwa Kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah dari Kabupaten Bantul yang sekarang menjadi kecamatan Kota Gede dan Umbul Harjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah tersebut dinamakan Haminte Kota Yogyakarta. Untuk melaksanakan otonomi tersebut, wali kota pertama yang dijabat oleh Irmoh Enoh mengalami kesulitan karena wilayah tersebut masih merupakan bagian dari daerah istimewa Yogyakarta dan statusnya belum dilepas. Hal itu semakin nyata dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, di mana daerah istimewa Yogyakarta sebagai tingkati dan Kota Praja Yogyakarta sebagai tingkat kedua yang menjadi bagian daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, wali kota kedua dijabat oleh Mr. Sudarisman Porwokusumo yang kedudukannya juga sebagai badan pemerintah harian serta merangkap menjadi pimpinan legislatif yang pada waktu itu bernama DPRG dengan anggota 25 orang. DPRD Kota Yogyakarta baru dibentuk pada tanggal 5 Mei tahun 1958 dengan anggota 20 orang sebagai hasil pemilu 1955 dengan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Tugas Kepala Daerah dan DPRD dipisahkan dan dibentuk Wakil Kepala Daerah dan Badan Pemerintah Harian serta sebutan Kota Praja diganti Kota Madya Yogyakarta atas dasar TAP MPRS Nomor XX atau MPRS 1966 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, DIY merupakan provinsi dan juga daerah tingkat yang dipimpin oleh kepala daerah dengan sebutan gubernur, kepala daerah istimewa Yogyakarta dan wakil gubernur kepala daerah istimewa Yogyakarta yang tidak terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah lainnya, khususnya bagi beliau Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paduka Paku Alam 8. Sedangkan Kota Madya Yogyakarta merupakan daerah tingkat kedua yang dipimpin oleh wali kota Madya kepala daerah tingkat kedua di mana terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi kepala daerah tingkat kedua seperti yang lain. Seiring dengan bergulirnya era reformasi, tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara otonom semakin mengemuka. Maka keluarlah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang mengatur kewenangan daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Sesuai undang-undang ini maka sebutan untuk Kota Madya, Dati Yogyakarta, diubah menjadi Kota Yogyakarta sedangkan untuk pemerintahannya disebut dengan Pemerintahan Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta sebagai kepala daerahnya.